Do 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 Aku anak sekolah minggu yang belajar sekolah minggu. Kok belajar sekolah minggu ya? Salah tuh. Ada kemana ya? Kok nggak ada nih? Mungkin di kelas yang satu. Wah, kok nggak ada juga? Kemana ya? Wah, di sini juga nggak ada. Masa sembunyi sih, teman-teman? Halo, kemana kalian? Apa aku panggil ya? Ramos, Clea, Damar, Adrian, Nia. Kok nggak ada sih? Halo, teman-teman, kemana kalian? Hai, kemana kalian? Kemana kalian? Ya Dedot, kamu ngapain? Masih kenceng, ngagetin aja. Dedot mau sekolah minggu, tapi teman-teman pada nggak ada. Emangnya teman-teman pada kemana ya Los? Dedot, kan semua teman-teman pada di rumah. Loh, kok pada di rumah? Nggak sekolah minggu ya? Aduh Dedot, kan kita lagi mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja. Lagi melawan virus corona. Jadi teman-teman pada ibadah dari rumah. Oh gitu. Iya Dedot. Ayo Dedot ikut Yesus saja. Kita sama-sama ibadah bersama teman-teman yang ada di rumah. Dedot ikut ibadah bersama Laku Center, Hasil semua, dan langsung biasanya di sini. Gimana? Oke. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena aku milik Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kau masih menyertai kami, supaya kami bisa beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami ke dalam tangan-Mu, semua penyertaan dan semua
kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih dalam nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, kita akan memujikan adalah sukacita di hatiku. Kita akan menyanyikannya 2 kali. Yang pertama, kita akan menyanyikannya bersama-sama. Dan yang kedua, untuk adik-adik yang cewek, bisa ikut lo secencen, yaitu adalah suka-suka cita-cita. Sedangkan adik-adik yang cowok bisa ikut lo Yosua, yaitu adalah SUKACITA. Oke, langsung saja. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Ku telah hilang anggapan, buta sekarang lihat. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah orang yang berdosa. Meskipun kami kecil, seringkali kami melawan orang tua. Seringkali kami berbohong dan menyakiti hati saudara-saudara kami, orang tua kami, atau teman-teman kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau minta ampun. Kami mau mengaku segala pelanggaran kami. Tuhan kuduskan dan sucikan kami. Tuhan ampuni kami.
supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about this, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pastor Didi berharap dan terus berdoa supaya kita semua tetap sehat dan kuat. Nah, hari ini Pastor Didi mau cerita. Dengerin baik-baik ya. Ada seorang tuan yang kaya raya. Dia memiliki banyak harta. Tak cuma harta, dia juga punya banyak hamba. Dia punya banyak budak. Nah, satu ketika tuan ini mau pergi keluar kota. Dan ia memanggil 3 orang hamba yang sangat dia percayai. Hamba pertama dipanggil, "Hai engkau hamba pertama,
Ayo ke sini datang. Datang hamba pertama. Ya Tuan. Kemudian Tuan itu memberikan sejumlah uang yang sangat banyak. 5 talenta diberikan kepada hamba itu. Wah, hamba itu kaget adik-adik. Untuk apa ini Tuan? Kata tuannya, nih kamu aku beri 5 talenta. Nanti kalau aku pulang, aku mau supaya 5 talenta ini membuahkan hasil. Kemudian hamba itu menjawab, baik Tuan, akan saya laksanakan seperti yang Tuan inginkan. Kemudian sang tuan memanggil hamba yang kedua. Hai engkau hamba yang kedua, sini masuk. Hamba yang kedua masuk. Kemudian sang tuan tadi memberikan uang yang sama, sejumlah uang yang sama sebesar 2 talenta. Hamba itu pun kaget. Lah, Tuan, untuk apa? Kata tuannya, aku mau pergi. Nanti kalau aku balik, 2 talenta ini harus menjadi banyak. Ingat ya, harus menjadi banyak. Kata hamba itu, baik Tuan, akan saya usahakan. Setelah itu sang tuan ini memanggil hambanya yang ketiga. Hai hamba yang ketiga, ayo sini masuk. Dengan terburu-buru hamba yang ketiga masuk. Ya Tuan, ada apa? Kemudian sang tuan itu memberikan sejumlah uang, 1 talenta besarnya. Hamba itu pun kaget dan berkata, untuk apa ini Tuan? Kata tuan itu kepada hambanya, aku mau pergi. Nanti ketika aku pulang, aku mau 1 talenta ini menjadi banyak. Ingat ya. Baik Tuan. Baik Tuan. Setelah itu pergilah tuan ini dengan jangka waktu yang tidak pernah diduga. Saking lamanya, ketiga hamba ini mencoba untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Hamba yang pertama, dia mengusahakan supaya 5 talenta tadi itu menjadi banyak. Dan hasilnya 5 talenta tadi itu menjadi 10 talenta. Bagaimana dengan hamba yang kedua? Sama adik-adik, hamba yang kedua ini pun berlaku yang sama. Dia mengusahakan supaya 2 talenta yang diberikan kepadanya tadi menjadi banyak. Dan hasilnya karena dia setia menjadi 4 talenta. Apakah hal yang sama juga berlaku untuk hamba yang ketiga? Adik-adik, ternyata tidak. Hamba yang ketiga itu mengambil talenta yang diberikan tadi, kemudian dia menggali tanah dan talenta tadi dipendam di dalam tanah. Apa maksudnya ya? Lo sendiri juga nggak tahu. Nah, satu saat sang tuan itu kembali. Dia pulang ke rumah dengan sangat senang. Kemudian dia memanggil ketiga hambanya tadi. Hamba yang pertama datang, 5 talenta menjadi 10 talenta. Wah, tuannya sangat senang. Bagaimana dengan hamba yang kedua? Ketika dipanggil, hamba yang kedua pun datang dan berkata, Tuan, ini 2 talenta yang Tuhan berikan, sekarang menjadi 4 talenta. Tuannya pun senang. Masih ada satu lagi hamba yang tadi diberikan talenta. Hamba yang ketiga,
dipanggillah hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga, mana talenta yang aku berikan kepadamu, kata tuannya. Maka apa jawab hamba itu? Si hamba yang ketiga itu datang dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang tidak menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Nih, terimalah kepunyaan Tuhan. Adik-adik, hamba yang diberikan 1 talenta tadi datang dengan marah-marah. Dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya, tapi dia malah marah-marah. Waduh adik-adik, untuk kita ketahui bahwa seorang hamba itu harus patuh terhadap tuannya. Jika tidak patuh, maka hamba itu dianggap kurang ajar, dianggap bersalah, dan bisa dihukum. Nah adik-adik, ketika mendapatkan jawaban itu dari hamba yang ketiga, sang tuan pun menjadi marah. Dia marah dan berkata kepada hamba itu, "Hei hamba yang ketiga, kenapa kamu tidak setia seperti hamba yang nomor 1 dan nomor 2? Mereka sangat setia. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Tetapi kamu tidak. Kamu sekarang malah marah-marah." Akhirnya sang tuan itu memerintahkan para algojo-algojonya, para prajurit-prajurit untuk menangkap hamba yang ketiga ini dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah adik-adik, cerita tadi itu terdapat di Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Nah, kalian bisa baca sendiri di sana. Kisahnya seperti yang Los Dedi ceritakan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kita yang adalah anak-anaknya juga setia, sama seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua tadi. Kita, Tuhan ingin tetap setia sama Tuhan. Nah, bagaimana setia kepada Tuhan Los Dedi? Setia sama Tuhan itu sebenarnya itu sering kita lakukan dalam hidup kita. Contohnya, siapa di sini yang rajin berdoa? Kalau mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau pergi sekolah berdoa, sebelum tidur berdoa siapa? Nah, itu tandanya anak yang setia. Siapa yang rajin baca Alkitab atau baca Alkitab di HP setiap hari? Oh ada, itu juga tandanya anak yang setia. Ada lagi nggak bentuk yang setia Lose? Kalau saya mau setia sama Tuhan, bagaimana caranya? Ada. Siapa di sini yang selalu membantu orang tua, mendengarkan papa dan mamanya? Kalau papa mamanya bilang ayo tidur siang, tidur siang. Ayo belajar, belajar. Ayo kerjakan tugasnya, kerjakan tugas. Itu tandanya anak yang setia juga. Anak setia juga sama seperti yang kita lakukan sekarang. Ada himbauan dari pemerintah untuk tidak boleh mengadakan pertemuan dalam jumlah yang banyak, dan kita diminta untuk beribadah di rumah. Nah, ini juga termasuk menjadi anak yang setia. Nah, adik-adik, kita diminta Tuhan untuk menjadi anak yang setia. Los Dedi doakan supaya kita semua menjadi anak-anak yang setia. Oke? Mari kita menjadi anak yang setia. Ingat, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi kita.
Dan Tuhan juga akan menyertai kita. Dia akan memberikan Roh Kudus bagi kita untuk menjadi penolong supaya kita bersikap baik dan kita menjadi anak-anak yang setia. Nah, adik-adik, Mas Dedi udah selesai bercerita. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami ingin menjadi anak-anak setia. Setia kepada perintah Tuhan, setia kepada perintah orang tua, guru, dan pemerintah. Tuhan, meskipun kami sedih tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami rindu, kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Do 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 do. 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 Do 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 do.